kita mau pinjam seperti apapun itu nggak bisa. Nah, saya sampai akhirnya, oh iya, supaya toko ini boleh mempercaya sama saya. Gimana caranya? Motor saya Pak saya tinggal. Jaminan. Gitu ya. Saya ngambil AC-nya sebagai jaminan motor saya tinggal Pak. Ditinggal di toko. Setuju. Tapi masalah selesai Pak, untuk unitnya saya dapat. Ya. Masalah barunya AC-nya ini saya bawanya ke konsumen pakai apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujiono ID. Kali ini kita berada di PMI, PT Pesona Mitra Tama Indonesia, yang berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dan kali ini saya adalah tamu dari beliau Bapak Agus Susilo, yang kebetulan kita akan jalan-jalan di PMI. Oke, langsung saja kita panggil beliaunya. Tamu tapi kurang ajar ini, panggil yang punya rumah ini. Bagus. Ya, selamat datang Pak. Waduh. Sehat Pak Agus ya? Alhamdulillah sehat Pak. Waduh, pasti sehat nih, kelihatan banget kok nih. Cerah sekali. Kenapa cerah teman-teman? Karena banyak fulusnya. Oke Pak Agus. Ini Pak. Kali ini alhamdulillah kita bisa hadir, saya bisa hadir. Undangan Pak Agus, terima kasih sudah diundang Mujiono ID. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama di masa yang akan datang Pak Agus ya. Baik, terima kasih juga Pak Mujiono udah mau hadir nih ke kantor kita. Sangat pasti Pak, saya justru menunggu nih untuk diundang oleh PMI. Oke, sebelumnya kan kita kalau zaman dulu kita mendengarnya adalah PME Pak ya. Iya. Kok sekarang jadi PME, bisa ceritakan Pak? Oke Pak, jadi PME ini adalah CV dulu Pak. CV gitu? Pesona Mitra Tama Elektrindo. Nah, karena mulai berjalannya waktu, kita juga banyak kerjasama dengan perusahaan yang lawan kerjasamanya maunya yang PT Pak. Nah, gitu. Dengan demikian 2019 ini kita upgrade Pak ke atas, jadi Pesona Mitra Tama Indonesia. Ini PT Pak. PT Pesona Mitra Tama Indonesia. Betul Pak. Nah, ya jadi teman-teman, ini adalah Pak Agus Susilo. Ya, beliau adalah tentunya banyak teman-teman yang sudah melihat. Tentunya kalau bagi teman-teman yang tentunya berkecimpung di bidang pendingin dan tata udara ya Pak Agus. Bisa diceritakan Pak Agus mulai perjalanan awal PME sampai dengan PMI saat ini. Jadi terima kasih Pak Mujiono. Saya sebenarnya berkecimpung di AC ini udah dari awal Pak, dari mulai saya keluar sekolah, tapi saya masih bekerja ke tempat lain. Nah, tahun berapa Pak Agus itu? Itu saya tahun 97 itu udah bekerja Pak. 97 ya? Jadi saya emang posisi dari mulai keluar sekolah, jadi udah nggak ada ke bidang lain, kecuali hanya dari AC pindah pun ke tempat AC dan AC. Seperti gitu. Itu. Jadi memang dari awal berkecimpung di bidang pendingin dan tata udara Pak Agus. Betul, 1997. Nah. Saat itu kayaknya saya kelas 3 SMA itu. Tapi kayaknya seumuran ya? Apa saya terlambat ini? Jenggotnya udah sama-sama putih nih. Lanjutkan Pak Agus. Pak. Nah, di tahun 2004 saya mulai coba usaha Pak, buka sendiri, tapi masih di servis lah gitu ya Pak ya. Servis gitu aja. Jadi kita hanya untuk pasang-pasang. Jadi ya teknisi mulai dari upgrade, dari mulai kita kerja pada perusahaan, dan kita mulai punya usaha sendiri. Tapi ini masih kecil Pak. Kesulitan tahun itu adalah ya laki-laki, mungkin sama dengan teman-teman yang lain, teknisi adalah laki-laki masalah modal. Nah dari situ Pak, tahun 2012 saya mulai masuk sebagai ASC-nya Daikin. Pertama kalinya? Pertama masuk Pak, 2012 ya? 2012. Tapi karena saya juga udah punya basic di tekniknya ini udah lama Pak. Ya. Alhamdulillah 2013 ini jadi The Best Subcon itu se-Indonesia Pak. 2013 itu jadi itu udah The Best Subcon Daikin di situ Pak. Nah kita berjalan waktu alhamdulillah dari 2013 mulai dengan kita subconnya brand ya Pak ya. Nah ini kita mulai ada kenal ke pabrik-pabrik, ke PT-PT. Disitulah mulai perusahaan ini minta pengadaan unit, mulai lagi pengadaan AC merek ini, merek itu gitu kan Pak. Nah, alhamdulillah 2016 ini saya mulai mendaftarkan Pak sebagai dealer. 2016.
Alhamdulillah dealer 2016 itu saya pertama yang karena kan kalau di Daikin kita baru daftar, terus diajak ke visit factory ya. Nah, ke Thailand. Nah itu 2016. Alhamdulillah Pak, 2016 2017 ini baru saya juga dulu nggak punya keyakinan Pak, apakah ini bisa jualan apa enggak dibanding dengan banyak toko, banyak perusahaan yang begitu besar yang modal yang kuat-kuat gitu kan. Agak pesimis ya Pak? Saya pesimis Pak, tapi alhamdulillah Pak 2016 2018 ini ternyata mulai kelihatan Pak. 2000 kelihatan kita mulai penjualan ini mulai ada Pak. Ternyata kita harus jualan. Memang posisi selain dari ke konsumen saya dari teknisi. Saya mulai dari teman-teman teknisi ini supaya memudahkan teman juga Pak. Karena gitu. Saya kebetulan satu langkah di depan dalam artian sudah dealer. Nah teman-teman, saya potong dulu Pak Agus. Kalau kita melihat orang sukses, tentu di belakangnya adalah ada istri yang mendukung. Saya pengen tahu nih pendukungnya Pak Agus saat ini. Bisa dihadirkan ke ruang syuting Pak Agus? Jadi ada Bu Tika. Assalamualaikum Bu Tika. Apa kabar Bu? Baik. Ini Pak ya. Bisa diperkenalkan Pak Agus? Kalau saya kan belum. Beliau adalah belum detail ya. Menteri Keuangannya PMI Pak. Menteri Keuangan. Jadi disinilah semuanya Bu Tika ini yang untuk manajemen semuanya dihandle sama Bu Tika. Tapi kalau saya lebih cenderung karena emang basicnya di teknik Pak. Jadi kalau lapangan insya Allah sudah karena udah katam lah gitu Pak. Nah tinggal di Bu Tika ini kalau ada urusan dengan masalah pembelian unit dengan beliau Bu ya? Dengan Ibu. Kayaknya kemarin juga ada tim kami yang menghubungi Ibu, kayaknya gitu ya. Rasa-rasanya kemungkinan teman-teman yang berhubungan dengan PME untuk pembelian unit, kayaknya hubungannya dengan Bu Tika ya Pak ya? Betul Pak, jadi karena gini Pak, kalau Bu Tika ini kan selalu di kantor. Nah beliau ini adalah, pegang press ini udah di depan mejanya. Bahkan kalau untuk pricing unit ini udah di keluar kepala. Jadi kalau nananya Bu Tika, ini harga sekian. Tapi kalau saya mungkin ditanyakan harga, betulan pas lagi di lapangan, lagi apa, makanya saya balikan ke Bu Tika aja supaya tekternya lebih mudah gitu. Mungkin Pak. 1-2 patah kata bisa disampaikan ke teman-teman Bu Tika. Ya, silahkan. Untuk support ke suami 100% ke suami. Terus tetap semangat. Terus kita harus memang usaha itu memang harus sejajar sih Pak. Kita harus gitu. Tapi harus bisa memisahkan antara keluarga dan usaha. Apa yang Ibu rasakan dari Pak Agus? Seorang Agus Susilo. Mungkin bisa berbagi cerita nih Bu. Merasakan apa nih Pak? Macam-macam. Yang Ibu rasakan aja ya, mungkin dari kalau merasakan untuk semua masalah bisnis tentunya Bu. Keterbukanya kan materi semuanya terbuka sih Pak. Jadi nggak ada kita tutup-tutupi dalam semuanya, itu aja kejujuran aja. Iya. Nah ini buat motivasi buat istri-istri kita teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi tidak perlu menuntut suami mau punya uang banyak atau enggak sedikit. Tidak perlu, karena semuanya bisa kita cari bersama. Ibu bicara seperti itu apa karena memang Pak Agus sekarang udah banyak duit nih? Kalau dulu gimana nih? Kalau sekarang Ibu, sekarang teman-teman Ibu Tika bisa saja ngomong seperti itu ya, karena Pak Agus duitnya banyak, gitu. Apalagi Bu Tika juga pegang perusahaannya. Ya bisa ditanyakan, saya pernah nggak minta uang Pak Agus. Sip, mantap ini. Jadi gini sih Pak. Minta uang gitu. Jadi bareng. Ini kalau kita ngomongin untuk partner bersama istri ya Pak, usaha. Mungkin dulu agak-agak orang itu pesimis gitu kan. Wah kerja mana enak istri ikut bantu kerja di kantor, ketemu istri, ketemu dia. Tetapi pada dasarnya enggak Pak. Kita juga belajar ya Pak. Dari beberapa teman. Insya Allah dengan ada istri yang meminit keuangan, tapi dengan catatan secara profesional ya Pak. Dengan profesional, istri pun tidak memanfaatkan uang ini buat urusan pribadi, urusan keluarga, ini enggak. Jadi benar-benar profesional. Ini sangat-sangat bagus gitu loh Pak. Karena kita sebagai suami di saat kita bekerja ke lapangan, mau servis mau apa, totalitas Pak, kita nggak berpikir lagi gimana keuangan kita, gimana mau harus bayar unit, gimana mau beres apa. Tapi yang di kantor mungkin yang dapat AC Pak dari atasnya kan dingin kepalanya, ini yang mikirin tanggungan Pak, jadi ya. Jadi seandainya pun
Iya. Nah, di situ Pak. Jadi dengan posisi keterbukaan sama istri ini penting Pak, sama teman-teman, karena saya juga jujur ada pengalaman histori yang apa? Ini kayaknya hampir kalau saya lihat teman-teman teknisi hampir sama Pak. Di saat kita punya proyek bareng, misalnya ya mohon maaf bukan ini, habis itu kita ada ini cari proyek lagi Pak, malamnya tarik kabel karaoke Pak. Nah itulah Pak yang akan nggak kekontrol, karena di saat ada cobaan susah mungkin orang kuat, tapi saat cobaan enak ya Pak, ada proyek banyak, cari uangnya gampang, akhirnya lupa Pak. Nah dengan lulah ini akhirnya usaha pun akan berantakan Pak. Ya, betul, nah betul. Ini yang mungkin inilah teman-teman misalnya kayak hal yang seperti itu, kalau dengan sama istri double selaksem ngurusin keuangan, ngurusin keamanan juga Pak. Kemana-mana kontrol Pak pakai. betul. Nah itu teman-teman, ini satu motivasi dari Pak Agus, mudah-mudahan bisa ditiru oleh teman-teman pendingin dan tato dari Indonesia. Oke, dilanjutkan dengan ceritanya tadi Pak. Oke, terus baik sedikit tadi kalau sampai bertiga mungkin teman-teman kalau yang baru teknisi dan material masih ada yang single fighter, ini kan banyak teman-teman kita Pak. Nah ini benar-benar bukan berarti untuk istri nggak di ini kan, manfaatkan sebaik mungkin, dalam artian gini, istri ini kan banyak di rumah, waktunya cukup luas lah ya Pak, cukup ini hanya mungkin ngurusin anak di saat anak tidur, anak apa, bisa bantu Pak sebagai customer service di saat ada telepon masuk, ngurusin bantu ini, bahkan keuangan, bahkan apa, istri yang di rumah ini yang isi Pak, ini akan lebih ini supaya apa, kedepannya bisa maju bareng, istri pun tidak akan jadi masalah seperti ini. Kalau istri mulai keuangan, mulai tagihan, mulai apa semuanya, istri yang nanganin, berarti kan oh ya udah terbuka semuanya. Kita mau keluar kemana pun nggak bakalan diuber Pak, karena udah tahu pas dikirimin pun pas-pasan jadi. Oke, moga Bu Tika. Terima kasih Bu Tika atas waktunya Bu Tika. Sukses ya Bu ya. Oke, Pak. Enggak. Dilanjutkan Pak Agus. Oke. Mulai buka dealer tahun 2016. 16. Oke. 2016 ini saya sudah mulai di apa? Satu brand ya Pak, Daikin. Nah, alhamdulillah saya itu di 2018 mulai ada kelihatan, jadi target yang ditentukan sama brand ini tercapai Pak. Tercapai. Bahkan saya udah yang dulu Pak saya nggak kebayang, saya juga hanya teknisi AC gitu kan, yang biasa kita bawa tangga, kita servis, kita pasang. 2017 ini saya dapat, oh ya apa, reward Pak, jalan-jalan ke Thailand. Bangga tuh Pak, wah saya juga ke Thailand. 2018 kita dapat lagi itu sampai ke Vietnam. Jadi, nah alhamdulillah berarti terus saya naik Pak. 2019 saya udah mulai ngambil ke multi brand. Jadi dari Daikinnya ini saya pakai udah mulai AC Shop. Nah dengan jual AC Shop ini kita di PMI ini adalah 60% ini penjualannya adalah Daikin dan 40% ini multi brand. Jadi mulai dari ada Gree, ada Media, ada Panasonic, ada Sharp dan yang lain-lainnya. Nah tapi porsi ini alhamdulillah semuanya mencapai Pak, terlewati. Targetnya tercapai. Target yang ditentukan sama brand ini mencapai. Luar biasa Pak Agus. Nah jadi gini teman-teman, nanti kita akan diajak Pak Agus jalan-jalan di kantor pusat PMI dan juga workshopnya PMI, dan mungkin nanti ada beberapa sesi yang akan disampaikan ke teman-teman mengenai apa namanya progres-progres PMI dari mulai awal sampai saat ini Pak Agus ya. Tadi Bapak sudah ceritakan mengenai dealer Daikin ya, dan kemudian juga yang lain-lainnya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Pak Agus apa aja yang Pak Agus jual di PMI ini Pak Agus. Terima kasih Pak. Jadi kita PMI ini saat ini adalah jual multi brand ya Pak. Dari Daikin ini kita dari unit kecil, dari split wall sampai ke chillernya Pak. Kita ada jual, iya. Bahkan yang banyak emang posisi yang sekarang ini adalah VRV Pak. Jadi untuk proyekan adalah VRV, seblidak, kita juga siap dan kita ready, kita bisa adakan. Nah ini buat teman-teman kita juga Pak bisa suplai ke teman-teman yang misalnya buka toko Pak. Karena teman-teman yang toko, teman-teman yang buka ada bengkel yang apa, buat stok, buat apa, insya Allah kita berikan harga terbaik lah sama teman gitu Pak. Nah ini kita ada Daikin, kita juga ada Gree Pak. Gree ini adalah untuk ininya juga, alhamdulillah. Bahkan untuk Gree ini kita udah mulai penjualan
juga mulai 19 dan ya. Sekarang udah the best dealer untuk di Jawa Barat Pak. Dan nomor 1 dealer Jawa Barat untuk penjualan nasi gerinya. Luar biasa, jadi Daikin juga seperti itu, kemudian Gri juga the best juga. Betul, di Jabar nomor 1. Kalau untuk Daikinnya emang karena apa? Ibaratnya masih baru ya Pak, kita udah masuk kemarin disampaikan adalah ke urutan 20-an lah Pak untuk Daikin untuk nasional. Nasional luar biasa. Nah, yang lainnya lagi bagus. Yang lain kita adalah ada Panasonic Pak. Panasonic ini kita layani semua Pak, dari unit-unit kecil juga, unit kaset, unit VRF-nya juga kita jual Pak. Panasonic ada VRF juga Pak? VRF Pak, Panasonic ada VRF, tapi memang posisi kita ada juga Pak semuanya itu. Nah, dari mulai Panasonic kita juga geser ke media Pak. Nah, media ini alhamdulillah 2 tahun ya 2020 Pak saya sebagai dealer, ini baru 2020 tapi sekarang 2022 ya Pak. Sekarang 2022. Alhamdulillah Pak kita udah dapat 4 penghargaan dari media. Luar biasa. Nah, ini kita penjualan maksimal Pak untuk di media ini, bahkan saya bisa suplai ke teman-teman, terutama teman-teman sama-sama asosiasi Pak, teman-teman asosiasi, teman-teman teknisi, ini se-Jawa Barat Pak, saya bisa suplai, saya taruh di posisi kita terus untuk unit teman-teman ini. Jadi itu yang untuk media? Iya, untuk media. Nah, LG Pak, kita juga ada juga begitu. LG juga kita siap, udah dealer resminya. Terus SAP juga. Seluruh line up juga Pak? SAP-nya ini ya Pak sebenarnya, tapi emang saat ini kita masih di. Yang untuk LG tadi. LG line up-nya LG betul, atau gitu. Semua line up Pak. Jadi sekarang ini banyak yang terjual ini kalau LG adalah AC yang portable-nya Pak. Portable. Standing floor. Nah, standingnya sama kasetnya, tapi secara ini VRF-nya juga banyak Pak, udah ada di situ Pak. Oke. Nah, habis itu tadi ada SAP. SAP ya? SAP ini kebetulan posisi adalah di ruko sebelah ya Pak. Nah, ruko nomor 3. Di situ emang displaynya ini adalah SAP sama LG sama Aqua. Aqua di sana. Karena untuk Aqua gimana Pak? Aqua alhamdulillah juga baru bergabung ikut sebagai dealer di tahun 2022 ini Pak. 2022 ya? Jadi bahkan baru mulai kemarin di Juni Pak. Tapi alhamdulillah target kemarin ada promonya dari Aqua untuk jalan-jalan ke Makau. Alhamdulillah kita dapat jalan-jalan ke Makau. Semua yang terbaik PME. Aduh, geleng-geleng saya. Jadi hari ini saya hanya terkagum-kagum, nggak bisa ngomong apa-apa, dan habis kata-kata saya dengan ceritanya Pak Agus tadi. Dan nanti karena tadi saya dengar Bapak ada ruko sebelah, berarti kita minta Pak Agus untuk kita ajak jalan-jalan ke seluruh ruangannya PME Pak ya? Boleh Pak ya? Boleh Pak, sangat. Kita acak-acak dari ruangannya Pak Agus. Kita kenakan supaya teman-teman juga welcome Pak, terbuka sama teman-teman teknisi. Oh ya, kita mau ngopi di sini, ngobrol, kita mau sekalian nyari-nyari AC yang cocok apa, ataupun betul. Jualan AC seperti apa, kalau mau kerjasama itu sangat terbuka Pak buat saya. Gitu. Selain tadi Aqua, apa lagi bagus? Selain Aqua, kita masih ada lagi TCL Pak. TCL, oke, iya. Itu TCL. Saya juga teringat waktu pertama jadi teknisi saya pasang AC TCL tuh Pak. Gimana ada Aqua, TCL juga kita jualan dari. Emang join dealer juga baru di tahun ini Pak, 2022 iya. Tapi disinilah karena kan saya melengkapi Pak daripada masing-masing brand, karena saya banyak kerjasama dengan toko-toko Pak. Nah toko-toko ini ada yang mintanya TCL, ada mintanya LG, ada mintanya merek lain, makanya saya semua juga biar semua kita siapkan. Bahkan untuk yang terakhir untuk selain LG ini adalah Changhong Pak. Changhong pun kita masih ada di sini. Ready stock Pak? Ready stock. Jadi semua yang Pak Agus sebutkan tadi ready stock? Betul Pak. Jadi ada beberapa brand Pak Agus ya? Bisa disebutkan Pak Agus tadi Daikin, kemudian Gri, Panasonic, Media, SAP, LG,
Aqua. Terus si TCL. Terus si apa? Changhong. Bahkan sampai ini. Terus Mitsubishi. Dan satu lagi adalah Samsung. Nah, 11 brand sementara. 11 brand yang ya, ada Pak. di PMI, Pak. Jadi ini karena gitu Pak, kita mengadakan untuk kebutuhan teman-teman toko dan teman-teman teknisi seperti itu Pak. Nah ini kalau untuk brand yang lain kayak Aqua juga lumayan, kita udah masuk ke angka yang target yang ditentukan ini udah melebihi ya Pak. Jadi kita pun bisa jual dengan insya Allah harga yang lebih bagus gitu Pak. Bahkan Mitsubishi juga kita ada ready unit juga Pak. Mitsubishi semua lain apa? Mitsubishi yang kita stok adalah di unit splitnya ya Pak. Itu Mitsubishi apa Pak? Mitsubishi elektrik Pak. Mitsubishi elektrik ya? Betul, Mitsubishi elektrik. Jadi memang Mitsubishi kan ada dua ya? Iya, ada Mitsubishi yang elektrik. Jadi yang ada di PME adalah Mitsubishi elektrik. Betul, Pak. Oke Pak Agus, ini kan ini kantor pusat ya? Di cabang-cabang ada berapa lagi Pak untuk PMI ini? Alhamdulillah Pak, untuk cabang kita itu betulan yang sekarang itu ada 6 Pak. Luar biasa. Ada 6 teman-teman? Bisa disebutkan Pak Agus, di mana saja nih? Ada di Karawang. Jadi kalau teman-teman daerah Karawang kalau butuh ini kan bisa ke Galuh Mas Pak tempatnya. Oh, itu ruko Galuh Mas? Iya, ruko Galuh Mas. Ya. Nah itu ada lagi di Cikarang. Nah di Cikarang itu di Jababeka Pak. Ada 2 ya di sana ya? Satu Pak. Oh, satu. Gitu. Tadi maksudnya yang Galuh Mas itu sama ini sama? Bukan? Beda Pak. Jadi Karawang, Cikarang. Oh tadi pertama Karawang. Karawang, Cikarang. Nah terus Bekasinya ini ada 2 Pak. Bekasi Timur, di situ ada di Perumahan Jamrut. Nah itu ada di Ruko Jamrut. Nah itu yang keempatnya adalah di sini untuk di kantor pusatnya yaitu di Jati Asih. Terus di Depok Pak, di Depok satu dan satu lagi di Cilegon. Di Cilegon, waduh luar biasa. Jadi kita ada itu. Tapi memang posisi saat ini kita masih untuk ke teman-teman ini yang kemarin-kemarin adalah baru di unit Pak yang kita suplai. Tapi insya Allah kita udah mulai ke seperempat materialnya Pak, mulai dari pipa, freon dan kabel ini kita udah mulai jual, mulai mengadakan. Jadi kalau teman ke sini untuk proyek ini udah nggak usah kemana-mana, udah langsung semua kebutuhannya kita bisa siapkan. Luar biasa. Betul, Pak. Berarti nanti kita kalau ada proyek udah nggak perlu kemana-mana lagi, bikin PO ke PMI, nah gitu ya. Betul, Pak. Udah nggak perlu kemana-mana lagi nih. Kemarin kalau kemarin kita mungkin masih ngambil unitnya di PMI, ininya di mana. Sebentar lagi teman-teman nggak perlu kemana-mana. Gitu Pak. Betul Pak. Dan kita pun udah mulai ada Pak. Jadi stok material ini kita udah ready. Bahkan sampai ke material untuk ducting, PU kita juga udah ada Pak stok untuk diinikan. Dan untuk harganya sendiri gimana Pak? Insya Allah Pak, saya juga bisa inikan secara harga. Teman-teman beli ke Glodok, teman-teman beli ke misalnya ke Kenari. Ataupun teman-teman hanya dari rumah pesan ke PMI, ini harganya sama Pak. Ini insya Allah buat teman-teman semuanya jual ke toko, karena kalau kita jual ke toko atau jual ke teman-teman teknisi, ini kan memang unit ini kita jualan ada cari profit ya Pak ya. Iya. Nah saya juga dengan profit sedikit, tetapi dengan pengambilan yang banyak ini kan jadi lebih baik gitu loh Pak. Makanya inilah yang target saya untuk ke toko, ke teman-teman seperti itu Pak. Jadi saya biarkan dengan profit yang kecil, tetapi kita ngambil kuantitinya yang banyak. Betul, itu. Profit dan kecil mungkin bisa dibisikkan omsetnya Pak Agus. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau untuk profit kecil tadi katanya untuk rata-rata penjualan unitnya ya Pak untuk AC splitnya ini di PMI ini antara 2.000 sampai 3.000 unit per bulan. Itu rata-rata seperti itu Pak. Tetapi ini kita kembalikan bayarkan ke prinsipal dan ujungnya adalah ya 1-2% alhamdulillah Pak. Nah, itu bisa buat banyak, ininya lah. Pasti banyak lah. Buktinya tokonya sudah 6 ya. Gitu ya. Pasti banyak. Nah, Pak Agus selain main ini kan kemarin juga main retail, main project gitu ya. Iya. Servicing gitu kan Pak? Iya. Masih jalan nggak Pak untuk servicing sama project? Alhamdulillah Pak, kita PMI ini emang basicnya dasar adalah di servis ya Pak ya. Sampai sekarang ini kita punya 160 karyawan. 160 karyawan? Nah 160 ini adalah teknisi dan helper ya Pak. Sebagian adalah
ada 20-an orang ini sebagai admin di kantor cabang dan sebagainya. Nah, selebihnya adalah teknisi dan helper. Nah, ini kita masih handle Pak. Pekerjaan servis untuk di pabrik, pekerjaan servis untuk di kantor-kantor. Bahkan kita ada yang di pabrik ini udah kontraknya sampai 5-6 tahun sekarang. Gitu ya? Itu pun teknisi udah nggak pernah ke kantor kita Pak. Tiap hari udah kantornya di sana. Kita hanya ininya aja. Nah, kita seperti itu Pak. Jadi beberapa yang kontrak servis dan kita juga handle untuk project-project Pak. Nah, project ini baik unit project untuk rumahan ataupun untuk kantor ataupun pabrik. Jadi dengan berbagai segmen ya Pak. Nominal lah, dari mulai unit kecil pun kita handle sampai untuk project-project, insya Allah untuk project kantor bahkan sampai 4-5 lantai misalnya ya Pak. Misalnya bisa sampai 5-10 miliar insya Allah masih bisa menangani seperti itu Pak. Luar biasa Pak Agus. Mungkin nanti proyek-proyeknya bisa dikasih saya Pak Agus. Iya Pak. Harapannya kesini ngomong gitu mulu ya, biar dapat proyek. Nah, kali ini kita pindah ke ruang pamer yang lain. Dan di belakang kita ini adalah ruang pamer media Pak Agus ya? Betul Pak. Ini adalah jadi luar biasanya ada beberapa ruang pamer di sini Pak Agus ya? Betul Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan mengenai line up daripada media yang dijual oleh PMI Pak Agus? Nggih, Pak, kita untuk di PMI ini untuk medianya mulai dari unit split seri ya Pak ya. Di sini pun ada yang standar, yang inventor. Mulai dari yang tipe FTK MSFC, ada MSAF, MSFO. Nah, ini adalah line up daripada unit splitnya Pak. Nah, di sini ini andalannya Pak, kalau media ini untuk unit portable. Nah, portable ini memang masih beberapa brand ini belum ada gitu ya Pak ya. Dulu udah ada. Nah, ini media ini yang masih eksis, ada produksi portable ini. Dan portable ini lumayan Pak, jadi Anda ketika butuh portable ini masih harga yang terbaik dan barang yang terbaik masih punyanya media. Ini untuk kapasitas ada ready berapa PK aja Pak? Untuk yang tipe ini ada 1 PK dan 1,5 PK Pak. Hanya 2 tipe aja. Dua kapasitas. Karena kalau di saat ada 2 PK ini larinya masuk ke floor standing. Ini floor standingnya ini line up-nya mulai dari 2 PK, 3 PK, 4 PK sampai ke 6 PK Pak. Sampai 6 PK. Sampai 6 PK. Nah, ini kalau untuk unit floor standingnya. Nah, media ini juga ada tipe kasetnya Pak, tipe kaset, tipe split jack-nya juga ready, bahkan VRF-nya pun ready Pak. Ada juga VRF-nya. Gitu. Dan VRF-nya juga nggak kalah ketinggalan dengan brand-brand yang lain. Mereka adalah bagus Pak untuk produknya seperti itu. Untuk media ini produk mana Pak ya? Media ini adalah produk Cina ya Pak. Produk Cina, tetapi dari brandnya memberikan waranti yang luar biasa Pak. 5-10 tahun. 5 tahun seperempatnya, 10 tahun kompresor. Kemarin saya juga tanya, kok berani amat memberikan sampai 10 tahun garansi? Berikan jawab, saya jawab kenapa berani amat? Dia jawab, karena saya yakin produk saya bagus dan yakin tidak akan masalah selama 10 tahun. Makanya berani Pak memberikan 10 tahun untuk produknya, untuk brandnya, untuk untuk media ini. Gitu. Untuk bongkar unit ini nanti kita ada sesi yang lainnya untuk kita bongkar-bongkar Pak Agus. Betul Pak. Mungkin ada salah 1 atau 2 produk yang kita akan buktikan kepada teman-teman. Kita akan bongkar habis produk media. Tunggu aja. Ya, oke. Lanjut Pak Agus. Ruang pamer yang lainnya ini adalah Panasonic Pak Agus ya. Betul Pak. Nah, sama juga yang di display kita ini adalah unit split ya Pak ya. Dari mulai unit yang inventor, unit standar, ada yang nano EG, ini adalah LNPN Pak. Jadi kalau untuk produk splitnya, line up-nya kita komplit Pak. Dari 5 tipe yang punyanya Panasonic. Gitu. Seperti itu. Nah, kita pun unit Panasonic ini kalau ke teman-teman, karena kan di situ ada unit yang sifatnya pembeliannya grosir Pak. Kita harus paket beli itu minimal ada yang 50 unit, ada yang 250 unit. Nah, insya Allah kita ini udah masuk ke paket semi grosir lah ya Pak. Iya, jadi kalau beli apa-apa bisa dengan harga lebih bagus. Lebih baik ya Pak ya. Karena dari sananya lebih banyak ada paket yang apa tadi? Jadi kalau di sana itu Gordon gitu ya Pak, Gordon. Jadi di situ kalau memang kita paketnya emang paket grosir ya Pak. Jadi itu pun kita udah mulai bermain di situ. Harganya berarti akan jauh lebih murah. Insya Allah begitu ya? Sama seperti itu Pak. Oke, lanjut kita lihat ke sisi sebelah sini. Pak
Bagus. Apa nih Pak? Ada kotak-kotak, ada tulisannya nih. Nah, ini adalah display kita Pak, yang kita jual untuk project material ya Pak ya. Kita itu ada jual mulai dari ada untuk aksesoris ductingnya ya Pak, grill, diffuser, filter udara, itu kita udah ready Pak. PU, bahkan di sini ada display dan kita unit ada ready di gudang kita. Kita juga ada sedia ready beberapa material yang bisa dilihat di sini. Ada grill, ada Armaflex, ada freon-freon mulai dari freon terdahulu sampai freon-freon yang sekarang. Oh gitu. Kemudian kita juga ada ready pipa-pipa dari ukuran yang paling untuk setengah PK sampai AC-AC besar ya Pak. Kemudian selain itu juga ada kapelan, ada kabel, pokoknya semua material mengenai AC kita ready semua di sini. Jadi emang di sini Pak yang terima pekerjaan ini semuanya ini tim kita. Jadi di saat ada minta, ada Reka yang akan menyambut, akan menawarkan kebutuhan produknya mau dari AC atau materialnya. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Rika ya. Mbak Rika Pak Reka? Reka. Reka. Bagus, kayaknya kita belum puas kalau belum diajak-ajak ke tempat yang lain. Boleh, monggo Pak, monggo Pak. Boleh Pak ya? Siap kita Pak. Diskusi hari ini kita acak-acak PMI. Yuk. Nah ini kita kemana dulu Pak Agus? Nah kita langsung kita cek gudang kita Pak. Oke. Jadi seperti apa sih kesediaan gudang kita? Boleh bisa kita lihat. Pak Alek, coba Pak Alek, dicek Pak Alek, gudangnya Pak Alek. Moga Pak. Jadi kita mulai semua unit di sini ada ya Pak untuk stok, tapi untuk unit besarnya. Unit besar kita masih ada di gudang lain Pak. Kebetulan ada di tempat selain di sini adalah yang unit-unit yang sekiranya keluar masuk harian tiap hari. Oh iya, yang Pak. Fast moving bahasanya. Betul Pak. Fast moving. Oke. Bahkan ini ada, ini tadi yang diceritakan Pak Alek. Ini ada Daikin ya. Kemudian ada Panasonic. Pak Agus tadi. Ada Panasonic. Kemudian ada ini TCL ya, Pak Agus. Pak. Ini Gree. Kemudian ini mana tadi? Media di dalam. Media masih di atas Pak. Ya, kita lanjutkan ke sini. Karena kita ini untuk gudang ini ada apa? Ada berapa Pak Gus gudangnya Pak Gus? Jadi yang full satu ruko Pak, ukuran 4 kali 26 meter. 4 kali 26 tapi, meter. Tapi yang untuk ukuran 4 kali 8-nya ini ada 2 ruko. Jadi alhamdulillah gitu. Lumayan untuk isi unit ini bisa sampai 1.500 unit Pak. 1.500 unit ready stock Pak, di ready PMI. Stoknya iya Pak. Luar biasa nih. Ini lantai 2-nya teman-teman. Ya. Nah ini lantai 2-nya. Ya. Kita lihat sangat penuh sesak ini. Luar biasa. Jadi betul-betul ready stock ya Pak? Oke, insya Allah kita benar-benar ready sampai semua apa untuk 11 merek tadi ya Pak, itu kita semuanya ready Pak. Ada semua ya. Oh di sebelah sana juga ada nih, tapi nggak tahu naiknya dari mana ini? Itu dari depan Pak. Oh dari depan. Oke. Nah ini kita mau ke ruangnya Pak Agus, ada di lantai 2 Pak Agus. Lantai 2 betul ya. Pak. Kita lihat ruangnya Pak Agus yuk teman-teman. Nah ini lewatnya kita ini adalah seperempat yang kecil-kecil Pak, kayak kebutuhan kabelnya, monggo sekilas sedikit nggak apa-apa Pak. Oh iya kita bisa intip nih teman-teman nih. Untuk seperempat untuk kebutuhan kita ada ready. Ini untuk internal Pak? Untuk internal Pak, tapi gudang eksternal kita ada di lantai 2 Pak, jadi bisa kebutuhan masih bisa umum. Jadi kita emang toko tapi toko tertutup gitu Pak, nggak toko terbuka gitu modelnya. Konsepnya emang tertutup, jadi hanya apa dengan kebutuhan apa kita akan sediakan. Nanti diambilkan gitu ya Pak? Betul Pak. Ya. Oke, kita sampai di lantai 2 teman-teman. Kita masuk ke ruangan Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, monggo Pak Mujana. Nih, ruangnya Direktur PMI. Kita lihat nih. Luar biasa. Monggo, silakan Pak. Banget nih. Beda banget Pak Alek. Silakan. Wah, duduk di sini. Nggih, betul Pak. Oke. Nah, itu adalah apa? Sertifikat dari People Pak, kayak dan pilih piala. Nah, penghargaan ya. Penghargaan luar biasa.
Oke, di sini kita emang posisi ruang saya, tapi adalah meja meeting Pak. Jadi cenderung kalau untuk meeting yang ada sama saya dan meeting kecil lah istilahnya, kita selalu terbuka di sini. Ya? Gitu. Luar biasa nih kantornya Pak Agus nih. Oke, mangga kalau mau lihat untuk di admin yang kita. Ruang lainnya. Betul. Kita lihat ruang administrasi, teman-teman. Kalau sini dingin banget, saya nggak kuat. Kita lanjut. Ya. Oke, ruang admin. Nah ini pantry. Kalau mau beli kopi di sini, kita langsung masuk. Assalamualaikum. Nah ini tim administrasi PMI ini teman-teman. Ini tim Sri Kandinya PMI Pak. Waduh, perempuan semua ya Pak ya? Perempuan semua Pak. Dari sini kita. Nah. Wah. Waduh, langsung ditongkrongin sama Ibu. Kalau ini bidadari PMI. Ini kalau ini kayak putrinya Pak. Iya, beneran belajar. Nah, jadi di bawah tadi laki-laki semua, di luar ya di sini putri-putri semua. Ya. Iya Pak. Kita ini kalau ya ibu nih kayaknya ya. Ya ruangan. Ini ruang ibu nih. Coba intip Pak Alek. Intip Pak. Nggak ada orang. Nggak ada orangnya. Orangnya di situ Pak. Nah orangnya di sini. Nah ini orang. Lagi ngontrol semuanya Pak. Oke langsung kita ikutin saja nih. Pak Agus, makasih Mbak ya. Assalamualaikum. Oke, ini sekalian olahraga ya Pak. Ujiannya ya kita jalan-jalan naik tangga nih Pak. Lantai 3. Pesen liftnya nggak nyampe-nyampe Pak, jadi nggak ada liftnya. Lantai 3. Nah di sini Pak kita lantai 3 kita. Ini konsep buat teknisi dan koordinator teknisi Pak. Jadi kita udah keinian teknisi ini kan cenderung kalau pagi ngopi dan ngerokok di sinilah tempatnya. Luar biasa. Gila, ini di sini adalah meeting kecil kita Pak, meeting antara teknisi ya. Kalau ruang meeting teknisi beda. Bentar, sini Pak. Ruang meeting teknisi beda. Jadi apa? Bau rokok. Nah, ini adalah Pak Alek, mungkin dikenalkan tim koordinator saya, teknisi cowok-cowoknya Pak. Iya. Ini teman-teman, perkenalkan diri. Jadi dibedakan ya, yang cewek-cewek sendiri, yang cowok-cowok sendiri. Betul Pak, kalau ini Pak Ropik ini koordinator untuk bahkan di VRV semua unit kita beliau yang menangani. Kalau untuk di Pak Dori ini untuk yang kontrak servis. Kalau Pak Rio ini yang bapaknya teknisi Pak, ya. Dia koordinatornya teknisi. Dan ini si Pak Dani ini online marketing. Oh, marketing online. Baik. Monggo dilanjut Pak Alek. Tim project. Nah, kebetulan timnya lagi pada ke lapangan. Oh iya, tim project ya. Ya, di sini adalah kita akan bagian ini direkturnya PMI, ini Pak Tio. Terus marketingnya ada Pak Yori, tapi lagi keluar kantor. Oke. Monggo Pak, nanti dilanjut. Kita lanjutkan langsung berdebat. Nah, ini Pak, ini lantai 3 kita. Ini adalah ruang area training dan meeting besar. Nah, kebetulan di sini nih kita nggak selalu aktif pakai Pak, makanya saya juga sekalian kita manfaatkan sebagai sekretariat Abitu DPD Jabar. Nah, di sini juga kita juga udah daftarkan sebagai TUK Pak, tempat uji kompetensi. Jadi kita juga udah 4 kali mengadakan sertifikasi Pak, uji kom dari BNSP. Dan ini alhamdulillah besok pun di Agustus ini ada 2 penyelenggaraan uji kom seperti itu Pak. Jadi ini adalah alhamdulillah kemarin juga sudah saya sampaikan di grup, saya akan untuk secara tempat
saya hibahkan untuk hibah pakai ya Pak, untuk Abitu. Jadi DBD Jabar, betul Pak. Ngaten. Ya. Kita lanjut. Masih di Laberia salah satu ruangan. Nggih, monggo, ini adalah tempat ngerokok kita Pak. Wih. Ahli hisapnya rokoknya di sini. Nah, betul Pak, di sini adalah Masya Allah. ini tempat-tempat kita ngobrol Tersi sama saya di saat ada pagi ataupun sore setelah pulang dari proyek, tempat ngobrol di sini. Bahkan betul teman-teman antara teman-teman saya teknisi ataupun sahabat-sahabat saya kalau misalnya ada ini waktu ya kita ngopi ngerokok di sini sambil ngeliat ikan gitu ya Pak. Luar biasa. Sambil lihat ikan teman-teman. Jadi di sini masih ada Pak untuk ruangan sebelah ini adalah ruang musala besar. Jadi untuk kalau pas lagi ada acara bersama kita masih bisa gunakan ya. Masih sekitar untuk jamaah bisa 15 orang masuk Pak. Ruang musala. Nggih. Ini semua di ini semuanya ada. Nggih, nah kalau lengkap sekali. ini ruangan server Pak harusnya nggih. Nah, ini satu ruangan sini ini adalah ruangan mungkin kalau pas lagi capek. Nah, lagi capek, lagi iseng mungkin buat nyanyi-nyanyi buat teman-teman. Jadi kita karaoke minumnya teh sama kopi Pak. Nah, itu artinya di sini. Karaoke tapi minumnya teh sama kopi, bukan minuman yang lain Pak ya. Betul Pak. Wih, luar biasa. Nah, di sini Nih. Ini kalau mau nyanyi nih teman-teman. Di sini biar kalau udah pulang dari proyek, setelah pada anak-anak, ya ini masih bisa manfaatin pusingnya biar nggak kemana-mana. Kalau di sini ibaratnya itu pun saya atur Pak. Kalau pas tim cowok ya karaoke ya cowok aja, cewek nggak boleh. Nah kalau pas cewek aja, jadi terpisah walaupun satu tempat tapi kita selalu pakai atur seperti itu. Iya. Luar biasa. Ini saya lihat ada. Ini kalau bahasa saya ini jin. Jin kan nih Pak? Iya. Betul, Pak. Ini buat nambang duit katanya kan, buat nambang bitcoin. Tapi nggak saya gunakan tuh Pak, udah. Oh enggak ya? Jadi kemarin saya gunakan tapi nggak begitu. Nggak digunakan teman-teman. Kayaknya sebaiknya nggak usah digunakan itu. Udah banyak duit ngapain pakai gitu-gituan ya? Nggak usah pakai itu Pak. Itu kalau lagi untung, begitu buntung Pak. Okay. Selesai. Tapi sebenarnya kalau yang ini Pak nggak ada buntungnya karena kan dia nambang terus. Tapi emang nilainya kan nggak seberapa. Sebulan juga misalnya masih ya nominal masih di bawah 2 digit, masih 7 juta, 8 juta. Tapi harus AC-nya, harus ininya, harus itunya gitu kan. Nah dampaknya di situ harus larinya ke trading. Nah tradingnya ini yang bawa kita. Nah itu nanti kesononya itu kan lari ke situ Pak. Iya. Lama-lama larinya ke situ. Luar biasa. Ya tadi teman-teman kita sudah melakukan perjalanan room tour di Pesona Mitra Taman Indonesia dan tadi sudah teman-teman lihat ruang-ruangannya apa aja di sana. Jadi gimana Pak Agus untuk selanjutnya bisa mungkin memberikan satu motivasi kepada teman-teman yang lain yang mungkin bergerak di bidang pendingin dan tata udara saat ini yang mungkin teman-teman masih merangkap dari nol nih misalkan seperti itu. Buat motivasi Pak Agus. Jadi gini teman-teman semuanya teknisi AC mungkin Jabar DKI bahkan untuk terutama kalau kita di asosiasi di Abitu atau mungkin teman-teman yang asosiasi yang lain ya Pak ya. Jadi ya dinamikanya sebagai teknisi AC karena kalau saya mohon maaf bukan berarti saya menggurui tapi kalau saya kan yang melaksanakan duluan lah karena udah umur saya udah tua. Dulu mungkin saya juga sama seperti teman-teman kita kalau masih teknisi di awal ya kita bawa tangga, kita bawa steam, kita servis, kita pasang. Sempat kayak gitu Pak ya? Saya seperti itu Pak, bahkan itu pun sampai terakhir saya masih 2017 itu saya masih Pak. Jadi saya bawa tangga buat gendong bawa
tangga, bawa unit buat pasang AC, ini pakai motor Pak. Nah seperti itu masih teman-teman. Jadi kalau karena umur kita terus bertambah, kalau kita sendiri yang nggak usaha, kita sendiri yang nggak berjuang buat masa depan kita, buat nanti masa tua kita, nanti giliran udah tua kita tinggal nyeselnya Pak. Nah di saat sekarang mungkin ayo berjuang, berusaha dari muda. Targetnya harus kita punya planning yang pasti. Oh iya, nanti di saat kita umur udah 50-an gitu, mungkin kita pensiun lah untuk bawa tangga, kita pensiun lah untuk masang ke lapangan, karena di situ kalau masang AC kadang di ketinggian dan sebagainya. Nah ini kita mulai berpikir gimana kita punya toko, gimana kita punya bengkel yang stay tetap di pinggir jalan seperti itu Pak. Nah saya juga yang teman-teman di Jabar ini, saya bahkan mereka Mas kalau misalnya punya usaha sewa ruko, nanti saya pun nanti unit bisa kerjasama dengan PME. Nah kerjasama dengan PME, unit akan kita drop Pak, misalnya kebutuhannya berapa per bulannya, 30 unit, 50 unit, kita pun siap gitu, selama kita berkomitmen dalam perjanjian. Itu aja Pak. Karena punya sejarah saya Pak, tahun awal-awal saya teknisi. Kalau dulu itu Pak, kita itu kalau udah teknisi, boro-boro Pak ada toko yang percaya sama kita. Betul. Kita mau pinjam seperti apapun itu nggak bisa. Nah, saya sampai akhirnya supaya toko ini boleh mempercaya sama saya. Gimana caranya? Motor saya Pak saya tinggal. Jaminan. Gitu ya. Saya ngambil AC-nya itu zaman dulu AC ya masih 3 juta, 4 juta lah ya AC-nya. Sebagai jaminan motor saya tinggal Pak. Ditinggal di toko. Setuju. Tapi masalah selesai Pak, untuk unitnya saya dapat. Masalah barunya materialnya. Bukan Pak. AC-nya ini saya bawanya ke konsumen pakai apa? Nah kan saya repot lagi Pak. Itu akhirnya saya pun masih siap berjuang. Saya cari ojek. Kalau tahun awal tahun 2000 belum ada Gojek, belum ada apa ya Pak. Kita masih ojek namanya kalau sekarang konvensional gitu kan. Saya sewa sama tukang ojek, Pak tukang ojek bareng ngambil AC ke sini, antarin saya, nanti selesai pasang saya bayar. Paling sampai seperti itu Pak. Nah itu perjuangan ya Pak, karena zaman segitu. Nah sekarang ini udah mulai Pak maju, kita banyak juga teman-teman kita yang kita mengerti lah, karena basicnya kita berjalan dari bawah, kita dari teknisi, jadi seperti apa sih kesulitan teknisi kita paham. Jadi teman-teman yang teknisi, di saat mau ambil unit dulu dipasang, nanti setelah dibayar dari konsumen dibayarkan ke kita, itu sangat banyak yang sekarang kerjasama seperti itu Pak. Dan ini difasilitasi oleh PMI ya? Betul Pak, jadi jadi bukan hanya sekedar kita ini, mau silakan aja semuanya, selama benar-benar kita bisa berkomitmen itu saja. Ini Pak. juga salah satu contoh, saya sebenarnya juga banyak ngambil unit-unit dari PMI ya, dan ya seperti itu, kita tidak perlu kita bicarakan komitmen saya dengan Pak Agus, tapi yang jelas kita juga dari PMI. Ya betul Pak, jadi seperti itu. Jadi kita juga ke semua Pak, saya hampir semua untuk DKI, bahkan teman-teman ada yang ke Cirebon sampai ke Bandung minta unit, kita akan kirim unit seperti itu. Jadi tujuannya saya juga berharap teman-teman teknisi ini bisa merasakan kalau kita mulai dengan jualan unit dari sekarang, dari bukan hanya ngambil banyak Pak, yang teknisi ini nggak mau berjuang, istilahnya maunya servis cuci sama pasang AC biar nggak repot, karena alasannya nggak punya modal gitu kan, alasannya nggak punya modal, akhirnya kalau ditawarin ada pengadaan unit baru dia nggak pernah ngambil. Bapak beli aja ke toko gitu kan, atau Bapak kan sayang Pak, masih kita ngambil margin di 50-100 ribu kan lumayan, walaupun angkanya nggak seberapa, tapi motivasi dan semangat kita Pak yang penting. Hari ini kita bisa jualan 1 unit, mungkin minggu depan berpikir bisa 2 unit, bulan depan berpikir bisa jualan 3 unit. Nah akhirnya makin lama kan kita mulai dari situ, semangat kita buat jualan akhirnya bisa jadi toko. Betul Pak. Luar biasa. Sangat menginspirasi sekali teman-teman perjumpaan saya dengan Pak Agus Susilo ini. Mudah-mudahan juga teman-teman dapat mengambil intisarinya Pak ya. Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan Pak Agus tadi, teman-teman bisa mengambil satu kesimpulan dan akhirnya bisa action. Betul Pak. Langsung action. Betul Pak. Jangan sampai berpikir gini Pak. Ini yang penting buat teman-teman, jangan terlalu banyak berpikir
mau rugi mau untung di awal, tapi yang penting perhitungan yang matang. Perhitungan matang, mau melangkah jangan juga masih pertimbangannya terlalu lama. Nah, terus yang penting satu, kita yakin semua rezeki ini adalah Allah yang memberikan, tetapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Dan dengan keyakinan inilah jadi kita semangat kita kerja makin semangat. Intinya di situ Pak. Jadi kita nggak usah harus berpikir wah ini itu gitu Pak. Itu yang penting. Jadi kita semuanya yang penting, karena pada dasarnya kalau kita itu dipercaya sama banyak orang, kemanapun orang akan cari. Intinya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Agus atas informasi yang disampaikan ke Mujiono ID. Mudah-mudahan menjadikan satu motivasi buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan untuk teknisi-teknisi pemula segera action seperti yang Pak Agus itu ya. Terima kasih Pak Mujiono udah mau hadir ke sini dengan saya. Semoga buat teman-teman daerah Bekasi, daerah saya sangat welcome Pak buat mau diskusi, mau minta ini, karena bukan berarti saya menggurui sekali lagi yang jadi, karena saya udah pelaksana lapangan ini lebih duluan karena umur saya, bahkan yang harusnya saya udah pengalaman hampir 25 tahun lebih Pak, saya berkecimpung di bidang pendingin ini gitu kan. Jadi insya Allah pengalaman inilah yang akan kita bisa saling sharing seperti itu. Kalau butuh unit split, mau butuh unit VRV, VRF, bahkan ke chiller, insya Allah kita siap fasilitasi gitu Pak Mujiono. Terima kasih. Baik, demikian perbincangan saya dengan Bapak Agus Susilo, Direktur Utama dari PT Pesona Mitra Tama Indonesia dan CV Pesona Mitra Tama Elektrindo pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya harap untuk komen, like, share, dan subscribe di channel saya untuk memotivasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih Bagus. Makasih Pak.